Oke, baiklah kita awali kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siswa-siswa Praja Edukasi, dimanapun kalian berada. Halo, apakah suara Miss terdengar dengan jelas? Terdengar, Miss. Terdengar jelas ya? Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjutkan lagi ke materi kita. Memang di minggu ini kita dapat matematika TIU-nya 2 kali ya. 2 kali karena di akhir bulan itu kan materinya sudah selesai. Artinya kalian sudah selesai nih ngikut kelas Zoom-nya. Oleh karena itu, kita habiskan materi kita di bulan ini, di akhir bulan ini khususnya. Nah, materi selanjutnya yang akan disampaikan yaitu terkait dengan silogisme. Kalau di TIU, silogisme ini masuk ke kemampuan verbal. Kemampuan verbal ya. Di kemampuan verbal itu tidak hanya ada silogisme, tapi ada yang namanya antonim gitu ya. Antonim, kemudian juga ada sinonim, dan juga ada analogi. Ada analogi gitu. Dan juga ada yang terakhir si silogisme ini. Tapi khusus pada hari ini, Miss akan sampaikan terkait dengan silogisme. Karena materi ini yang cukup apa ya, yang butuh trik-trik untuk menjawabnya. Kalau antonim kan kalian harus tahu kosakata, harus banyak tahu kosakata. Sinonim juga begitu. Kalau analogi itu lebih ke penyetaraan kalimat ya. Tinggal kalian ubah aja bentuk kalimatnya. Sebenarnya ini gampang. Yang agak lebih tricky itu adalah model soal silogisme, karena ini ada triknya untuk menjawab. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Model silogisme. Model silogisme ini nanti ada dua. Yang pertama, model pertama, itu jenisnya gabungan. Jenis soal gabungan tipenya seperti apa, Miss? Seperti misalkan di soal itu ada kata-kata semua, semua, kemudian sebagian, kemudian beberapa, lalu tidak semua, tidak semua, lalu tidak ada, misalkan seperti itu di soal. Ini masuk ke jenis soal gabungan, misalkan semua siswa mengikuti olahraga, sebagian siswa mengikuti olahraga voli, beberapa siswa mengikuti olahraga basket. Tidak ada siswa yang mengikuti bola tenis, misalkan seperti itu. Nah, itu masuk ke model soal gabungan karena ada ciri-ciri di kata-kata ini. Oke, bisa dipahami? Untuk trik menjawabnya nanti Miss bahas di contoh soal langsung ya. Kemudian model soal yang kedua itu adalah silogisme itu sendiri. Model soal kedua itu adalah silogisme. Contoh soal silogisme itu misalkan ada kata-kata jika, maka. Misalkan seperti ini. Jika hari ini hujan, maka saya tidak berangkat sekolah. Itu adalah contoh soal silogisme. Ada kata-kata jika dan maka. Ini masuk ke sini ya. Kemudian di silogisme ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada modus ponens namanya. Modus ponens. Yang kedua, maaf ini di record udah ya, oke. Yang kedua ada namanya modus tollens. Modus tollens. Dan yang terakhir ada silogisme itu sendiri, silogisme. Nah, hari ini kita fokus ke 3 ini dan model gabungan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas modus ponens dulu. Ini materinya, modus ponens. Modus ponens ini adalah salah satu dari jenis silogisme ya. Contohnya bagaimana? Misalkan di kalimat awal dia mengatakan jika P maka Q. Kemudian kalimat kedua dia menyatakan premisnya adalah P saja. Kesimpulannya bisa kita tarik, kesimpulannya adalah Q. Jika P maka Q, P maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya, jika hari ini aku rajin, ketika ada kata-kata jika, maka itu adalah P-nya. Kalau ada kata-kata maka, dan maka, itu adalah Q-nya. Oke. Jika hari ini aku rajin, itu adalah P ya, sudah kita simbolkan sebagai P.
maka aku akan ke sekolah. Artinya itu ki. Kemudian premis yang kedua, kita lihat kalimat yang keduanya. Dia mengatakan hari ini aku rajin. Hari ini aku rajin sudah dibahas di kalimat pertamanya. Katanya hari ini aku rajin itu sebagai P. Berarti P muncul lagi. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan. Jika P maka Q di kalimat pertama, kalimat kedua dia menyatakan P. Maka kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya, nih rumusnya. Jika P Maka maka aku akan sekolah. iya, jika P maka Q, kemudian premis kedua menyatakan P, maka kesimpulannya adalah Q. Q itu apa? Q itu adalah aku akan ke sekolah. Maka kesimpulan yang bisa ditarik adalah aku akan ke sekolah. Nah, ini adalah modus ponens. Rumusnya ini ya, P maka Q, kemudian Q, maka kesimpulannya adalah, oh, maaf ini P ya, maka kesimpulannya adalah Q. Ini yang harus diingat untuk modus ponens. Ada yang mau ditanyakan untuk modus ponens? Kita bahas lanjut untuk modus tollens sekarang. Bedanya di mana? Kita lihat dulu. Di kalimat pertama, dia mengatakan jika P maka Q. Masih sama kayak modus ponens tadi. Tapi di kalimat kedua, bukan lagi P dia menyatakan, tapi negasi Q. Negasi Q itu ingkaran Q. Misalkan, Q itu adalah saya lapar. Kalau ingkaran Q atau negasi Q, terserah mau nyebutnya apa. Ingkaran Q itu adalah saya tidak lapar. Jadi kontra ya, saya tidak lapar. Kebalikannya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke modus tollens. Kalimat pertamanya jika P maka Q, kemudian kalimat keduanya dia menyatakan ingkaran Q-nya. Maka kesimpulan yaitu ingkaran P. Ini adalah rumusnya. Jika P maka Q, kemudian kalimat keduanya dia mengatakan ingkaran Q, maka kesimpulannya yang bisa ditarik itu adalah ingkaran P. Oke, ini dicatat baik-baik. Contoh soalnya. Jika saya rajin belajar, ingat kalau ada kata-kata jika, itu adalah P. P-nya. Jika hari ini saya rajin belajar, ini P. Maka ayah akan membelikan saya mobil. Oke. Ayah akan membelikan saya mobil. Iya. Kemudian ayah tidak membelikan saya mobil. Tadi membelikan saya mobil Ki. Kalau tidak membelikan, artinya ingkaran Ki. Dia ingkar. Ingkaran Ki. Oke, tadi kita premis pertama jika P maka Q, kemudian ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Ingkaran P itu apa? Saya tidak rajin belajar, Mas. Iya, kalau P-nya saya rajin belajar, maka ingkarnya adalah saya tidak rajin belajar. Kontranya, rajin belajar. Ini adalah kesimpulan dari dua premis tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Modus ponens, modus tollens. Beda rumusnya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Kemudian silogisme. Silogisme itu sendiri. Kayak gimana tuh silogisme? Kalimat pertama, dia menyatakan masih jika P maka Q. Kemudian kalimat keduanya, jika Q maka R. Kemudian kesimpulannya adalah jika P maka R. Kesimpulannya yang ini. Kenapa? Misalkan kita tadi punya jika P maka Q. Kemudian kalimat keduanya jika Q maka R. Coret aja Q dengan Q-nya. Berarti kesimpulannya tersisa jika P maka R. Gitu. Contoh soal. Jika pekerjaan saya selesai tepat waktu. Ingat, jika. Berarti ini P. Selesai tepat waktu P. Maka saya bisa istirahat lebih awal. Oke, ini Q-nya. Maka dia istirahat lebih awal. Kemudian, jika saya beristirahat lebih awal. Nah, ini sudah disebutkan ya, istirahat lebih awal. Dia terulang lagi. Tulis lagi itu key. Maka saya akan mendapatkan tidur yang cukup. Tidur yang cukup belum disebutkan di awal. Kita sebut aja itu R. Oke, kita tarik ya. Pertama, jika P maka Q di kalimat pertama.
Kalimat kedua dia mengatakan jika Q maka R. Kita coret Q-nya, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Gimana bunyinya jika P maka R? Jika pekerjaan saya selesai tepat waktu, maka saya akan mendapat tidur yang cukup. Iya, jika pekerjaan selesai tepat waktu gitu, tepat waktu, maka saya mendapatkan, maka saya tidur yang cukup gitu ya. Intinya seperti ini. Tidur cukup. Nah, ini singkat aja lah. Jadi inti kesimpulannya seperti ini. Pekerjaan selesai tepat waktu, saya tidur cukup. Tuh. Gimana untuk tiga jenis ada yang ingin tanyakan? Ponens, tolens, silogisme. Aman, Miss. Aman, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, di silogisme ini ada penyetaraan. Misalkan, ternyata kalian tidak ketemu nih jawaban yang seperti ini. Jika P maka R. Pekerjaan selesai tepat waktu, maka saya tidur cukup. Sebenarnya ini bisa dimodifikasi lagi bentuknya. Misalkan nih, dia menyatakan jika P maka Q itu setara dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Atau yang kedua, ingkaran P atau Q. Contohnya, Miss buat kalimat. Jika malam ini saya lapar, saya akan makan. Maka saya akan makan. Maka saya akan makan. Oke, ini ya. Jika malam ini saya lapar, ini adalah P-nya. Maka saya akan makan. Ini adalah Q-nya. Tapi kalau ternyata di jawaban opsi itu tidak ada jawaban yang seperti ini, kalian bisa ubah baik yang pertama atau yang kedua. Misalkan yang pertama, katanya itu setara dengan ingkaran Q, maka ingkaran P. Misalkan, ingkaran Q itu adalah saya tidak saya tidak makan ya. Saya tidak makan. Saya tidak makan. Maka malam ini saya tidak lapar. Malam ini tidak lapar. Ini setara, kalimat tersebut setara dengan rumus yang pertama. Kalau misalkan tidak ada juga jawaban ini, itu setara juga dengan yang kedua. Ingkaran P, kayak gini nih simbolnya atau. Ingkaran P itu adalah malam ini saya tidak lapar, saya tidak lapar, atau saya akan makan. Boleh juga jawabnya seperti ini. Jadi, rumus yang ini, dua penyetaraan ini harus diingat. Oke, kalau misalkan kalian tidak menemu jawaban yang jika P maka Q, seperti ini. Yang seharusnya seperti ini, oh ternyata tidak ada. Tapi jawaban seperti ini bisa dimodifikasi lagi, sesuai dengan rumus satu dan 2. Ada yang ingin ditanyakan? Aman, Miss. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana sih langkah-langkah mengerjakan soal gabungan? Langkah-langkahnya kita identifikasi dulu kalimat yang sama pada soal tersebut ya. Kemudian identifikasi kata awal pada soal. Kalau misalkan yang pertama ini ada kalimat-kalimat yang sama, tinggal bisa dicoret-coret aja. Maksudnya seperti itu. Kemudian identifikasi kata awal pada soal. Di awal dia bilang bagaimana? Apakah dia bilang semua, beberapa, sebagian, tidak semua? Itu adalah jenis soal gabungan. Kemudian kita buat kesimpulannya seperti apa. Kemudian untuk mengerjakan soal silogisme, ini kita identifikasi tiap premis. Premis itu kalimat-kalimat. Biasanya kan ada 2 atau 3 kalimat atau 3 premis. Kemudian kita gunakan salah satu dari 3 cara penarikan kesimpulan. Apakah dia ponens, tolens, atau silogisme itu sendiri. Pasti dia pakai ketiga ini ya, salah satunya. Jadi kalian harus tahu rumusnya. Kemudian kita buat kesimpulan, kita tarik kesimpulan. Oke,
Sekarang kita masuk ke contoh soal. Semua dosen di kantor Kemenak memiliki tunjangan kinerja. Ini kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua dia menyatakan tidak ada dosen di kampus A yang memiliki tunjangan kinerja. Jadi gimana kesimpulannya? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom chat. E. Jawabannya apa nih? Kalian jawab apa? Ada Yuda, Joshua, Giovanni, semuanya. Oke, coba kita bahas ya. Semua dosen di kantor Kemenak itu punya tunjangan kinerja loh. Tapi di kampus A, dosen di kampus A itu tidak punya tunjangan kinerja. Berarti gimana kesimpulannya? Coba kita lihat yang A. Semua dosen di kampus A memiliki kinerja. Enggak ya? Ini bukan kesimpulan. Yang B, sebagian dosen di kampus A memiliki tunjangan kinerja. Tidak, karena dia bilang semua tidak punya tunjangan. Yang C, tidak semua dosen di kampus A adalah dosen di Kemenak. Tidak, ini bukan kesimpulan. Yang D, tidak ada dosen di kantor Kemenak yang memiliki tunjangan kinerja. Kan? Tidak ada dosen di kampus A yang bekerja di kantor Kemenak. Ini benar. Ya, ini benar. Oke, jadi jenis soal seperti ini, kalau ada kata-kata semua dan tidak ada, nanti jawabannya pasti semua atau tidak ada. Bukan sebagian. Kalau ada kata-kata sebagian seperti ini, berarti jelas-jelas ini bukan jawabannya, salah. Langsung kita eliminasi. Kita fokus aja ke A, C, D, atau E. Tuh ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Karena dia mewakili kedua kalimat tersebut. Bisa kita lanjutkan? Lanjut lagi. Sekarang soal nomor 2. Silakan tulis di kolom komentar dulu. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan untuk soal jenis penarikan kesimpulan ya. Jika diadakan pada hari Minggu, ingat ada kata-kata jika, berarti ini P. Maka kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar lapangan, maka itu Q-nya. Jika kegiatan ekstra dilakukan di luar ruangan, ini sudah disebutkan, ini adalah Q tadi. Q. Maka siswa mengenakan pakaian dinas Ya. lapangan. Ini belum disebutkan, berarti ini R. Ya. Berarti simpulannya gimana? I dengan Q-nya coret aja. Berarti tinggal jika P, KR. Ini jenis soal silogisme. Jika diadakan pada hari Minggu, maka siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Jawaban yang tepat itu ada di opsi yang jika yang semua dilakukan pada Minggu, maka siswa mengenakan pakaian. Iya, yang B yang tepat ya. Jika P, maka R. Siapa yang jawab? Oke. Udah jawab B semua. Ya, berarti sudah bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, oh ini sudah ya. Ini tadi jawabannya yang E ya, ini soalnya tadi. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. Jika pola makan teratur, oke, jika berarti ini P, maaf. Jika pola makan maaf, ini ya. Jika pola makan teratur, ini P, maka berat badan seseorang bisa terkontrol. Maka ini Q-nya. Kalau tidak ada kata-kata maka, berarti kita harus tahu di awalnya udah jika. Pasti ini maka. Kemudian jika makan tidak terlalu kenyang,
jika makan tidak terlalu kenyang. Oke, ini tidak terlalu kenyang belum disebutkan ya. Di awal belum disebutkan. Belum ada tidak terlalu kenyang. Kita sebut aja R. Maka program diet tidak berhasil. Program diet tidak berhasil itu S. Misalkan, saat ini berat badan seseorang tidak dapat dikontrol. Berat badan seorang bisa dikontrol itu Q. Kalau tidak dapat dikontrol itu adalah lingkaran Q. Atau program diet tidak berhasil. Program diet berhasil itu S. Kalau tidak berhasil itu adalah lingkaran S. Simpulan yang tepat adalah kita ambil satu persatu. Kalau ada kata-kata atau gini, pasti nanti di opsi jawabannya itu atau. Coba kalian lihat, yang jawabannya ada ataunya yang mana? C. Yang C. Pasti jawabannya yang ini. Pasti. Ya. Tapi kita buktikan, kenapa sih yang ini? Gitu. Dari mana? Kalau cara cepatnya gitu ya. Kalau ada kata-kata atau, pasti jawabannya itu nanti atau. Sekarang kita lihat. Jika P maka Q. Yang pertama itu jika P maka Q. Kemudian di sini dia mengatakan ingkaran Q. Ingkaran Q. Maka kesimpulannya adalah ini modus apa? Tollens ya. Ingkaran P. Ingkaran P apa? P itu pola makan teratur. Berarti ingkaran P pola makan tidak teratur ya. Oke. Bentar, bentar. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kalian udah nyampe mana nih? Jawabannya pada jawab C ya. Mau tanya Miss, kalau E itu salahnya di mana ya? Gimana? Kalau E salahnya di mana? Sebentar, nanti kita Iya, iya. bahas ya. Oke, oke.
Oke, tadi Miss mau buktikan ya. Ini dari mana datangnya kenapa C. Oke, kita sudah yang bahas yang pertama. Jika P maka Q, kemudian ini lingkaran Q, maka kesimpulannya adalah lingkaran P. Lingkaran P itu sendiri adalah pola makan tidak teratur. Oke, kemudian yang kedua, dia sebutkan ini. Maaf. Jika R maka S, kemudian atau lingkaran S. Lingkaran S terulang lagi di sini. Maka kesimpulannya adalah lingkaran R. Ini adalah jenis modus apa? Tollens ya, modus tollens. Lingkaran R itu apa? Kalau R itu makan tidak terlalu kenyang, kalau ingkarnya berarti makan terlalu kenyang. Makan terlalu kenyang. Artinya, di sini kita bisa tarik kesimpulan, jika orang tersebut punya pola makan tidak teratur atau dia makan terlalu kenyang. Kesimpulannya adalah seperti itu, karena di sini ada kata-kata atau. Berarti ini dihubungkan dengan kata atau. Oke, jawaban yang seperti ini itu adalah yang C. Ya, kalau yang E, orang tersebut makan terlalu kenyang sehingga pola makannya tidak teratur. Maaf. Miss, makan tidak terlalu kenyang bukannya negasi R. Benar. Benar, iya, makan tidak terlalu kenyang ini adalah negasi R. Berarti dia kalau bukan, maaf. R itu adalah makan tidak terlalu kenyang ya. Makan tidak terlalu kenyang itu adalah R. Kalau negasinya berarti dia terlalu kenyang. Kontranya gitu. Istilahnya kayak antonim dari kalimat tersebut lah. Paham, Miss? Oke. Kenapa sih nggak jawabannya? Kalau kita lihat secara apa kasat mata kayak sekilas gitu kan, C dengan ini sama, cuma dibalik aja kalimatnya. Tapi tidak bisa kita menjawab karena itu tidak sesuai aturan silogisme, tidak sesuai aturan penarikan kesimpulan. Berarti kita harus menjawabnya adalah C. Oh, berarti kalau tidak itu bukan selalu negasi ya, Miss? Iya, bukan selalu. Tergantung kalimatnya apa. Walaupun dia positif, ya tetap dia negasi. Oke, paham, Miss. Oke, baiklah. Kita lanjutkan ya. Baik, soal nomor 3. Kalian sambil tulis di kolom chat ya, jawaban kalian apa? Betul, Om Dok. Soal nomor 3, kira-kira kalian jawab apa? Silahkan tulis di kolom chat. Ini soal jenis gabungan, karena diwakilkan ada kata-kata semua beberapa. Katanya di sini semua burung di hutan dapat terbang. Kemudian kalimat kedua dia menyatakan beberapa burung di hutan memiliki bulu warna-warni. Kemudian tidak ada burung di hutan yang memiliki gigi. Kesimpulannya seperti apa? Gitu ya. Kuncinya gini, Miss kasih trik. Kalau kalian ketemu soal gabungan, terus entah di kalimat satu, dua, atau tiga, kalian ketemu kata-kata beberapa, pasti jawabannya nanti beberapa atau sebagian. Pasti ini jawabannya. Nah, kita cek dulu yang jawabannya beberapa atau sebagian itu ada di mana? B, C, D. B, C, dan D. Kita fokus ke sini aja. A dan E-nya kita coret. Ini untuk mempersingkat waktu ya. Sekarang kita lihat B, C, D. Oke, mana yang lebih masuk akal nih dari ketiga kalimat ini yang sudah disebutkan? Semua burung di hutan itu dapat terbang. Beberapa burung di hutan memiliki bulu warna-warni, dan tidak ada burung di hutan yang memiliki gigi. Kita lihat yang B, beberapa burung yang memiliki bulu warna-warni tidak memiliki gigi.
Ini bisa ya. Yang C, sebagian burung di hutan tidak memiliki gigi. Enggak, karena semua burung di hutan X itu tidak memiliki gigi, bukan sebagian. Salah. Yang D, beberapa burung yang tidak memiliki gigi di hutan. Oh, ini salah. Karena semua burung tidak punya gigi. Tidak bisa dia berkata beberapa. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Mana ada yang ingin tanyakan? Oke, kalian sudah banyak yang jawab benar nih. Kita lanjutkan lagi ya, kalau tidak ada pertanyaan. Soal nomor 4. Silakan ditulis di kolom chat kalian jawab apa. Semua hewan di Taman Safari Z adalah mamalia. Sebagian hewan di Taman Safari Z adalah karnivora. Tidak ada hewan di Taman Safari Z yang memiliki sayap. Ingat kata Miss, kalau ada kata-kata sebagian, beberapa gitu ya, di salah satu kalimatnya, pasti jawabannya itu bukan semua atau tidak semua, pasti beberapa atau sebagian. Pasti ini. Coba kita lihat. Yang semua-semua ini kita coret. Semua ini bukan. Ini bukan. Berarti antara B, C, atau D. Kita lihat yang lebih masuk akal yang mana. Semua Dewis. D, coba kita baca ya. Semua hewan di taman safari itu adalah mamalia. Sebagian hewan itu karnivora. Kemudian tidak ada hewan yang memiliki sayap. Kita lihat yang B. Sebagian hewan memiliki sayap. Oh, katanya tidak semua hewan tuh, tidak ada hewan yang memiliki sayap, bukan lagi sebagian. Jadi tidak ada. D, Sebagian D, hewan D. memelihara ini juga tidak. Berarti ini sebagian yang tidak memiliki sayap. Iya, benar. Ini berarti jawaban yang paling tepat itu yang D. Ya, itu. Kuncinya kalau kalian ketemu soal gini, kalau udah ada kata-kata beberapa atau sebagian, pasti jawabannya yang itu. Hmm. Lanjut lagi ya. Soal nomor 5. Nah, lihat, ini ada kata-kata sebagian. Pasti nanti jawabannya sebagian atau beberapa. Berarti ini salah ya. Kemudian ini juga salah. Jadi jawabannya apa nih kira-kira? Miss. Bentar, Miss tunggu dulu. Ini jawab semua. B, Miss, B. Oke, kita lihat ya. Yang A, sebagian komputer yang menggunakan baterai tidak dapat menyala. Tidak ya, kalau dia udah pakai baterai pasti dia menyala. Yang E, sebagian komputer yang menggunakan baterai dapat bekerja tanpa listrik. Tidak, karena tidak ada komputer yang dapat bekerja tanpa listrik, walaupun dia pakai baterai. Ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B. Sebagian komputer yang terhubung ke sumber listrik tidak menggunakan baterai, karena dia sudah langsung terhubung ke sumber listrik, misalnya yang lainnya. Tuh. Bisa kita lanjutkan lagi? Sekarang masuk ke, bisa nih, soal nomor 6. Silakan, kalian jawab dulu.
Nah, lihat ya nomor 6. Semua dosen di Universitas Teman ASN itu memiliki tunjangan keluarga dan tunjangan hari tua. Kemudian tidak ada pegawai. Di sini tidak ada kata-kata beberapa atau sebagian. Jadi jawaban yang beberapa atau sebagian kalian hapus aja. Ini ada sebagian B coret, salah. Kemudian ada lagi, enggak. Udah, berarti jawabannya antara A, C, D, atau E. Tidak semua tergolong sebagian nggak sih, Miss? Tidak semua. Iya, tidak semua termasuk ke sebagian juga benar. Iya, makasih ya. Ini termasuk ke sebagian. Tidak semua itu berarti sebagian. Ini juga salah berarti. C. Antara A, D, atau E. Jawaban yang paling tepat yang mana kira-kira? Mungkin Mas. Coba kita bahas ya. Semua dosen di universitas itu memiliki tunjangan keluarga dan tunjangan hari tua. Oke, semuanya. Tidak ada pegawai kontrak di universitas tersebut yang memiliki tunjangan keluarga dan tunjangan hari tua. Oke, kalau pegawainya kontrak berarti dia tidak punya tunjangan. Semua pegawai di universitas memiliki tunjangan. Tidak ya, karena pegawai kontrak itu kan tidak punya. Dia masuk juga ke pegawai. Tidak ada pegawai kontrak yang bekerja, ini salah. Tidak ada pegawai kontrak yang menjadi dosen. Ya benar, karena semua dosen itu punya tunjangan. Kalau pegawai kontrak, dia tidak punya tunjangan. Berarti tidak semua pegawai kontrak itu adalah dosen. Atau tidak ada pegawai kontrak yang bekerja sebagai dosen. Oke, jawabnya seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi. Soal nomor 7. Semua penduduk di perumahan anggrek memiliki kebiasaan berolahraga rutin. Tidak ada karyawan di perusahaan Kencana Melati yang memiliki kebiasaan berolahraga rutin. Coba jawabannya itu tidak mungkin beberapa atau sebagian. Dan kebetulan di sini tidak ada yang jawaban beberapa atau sebagian. Jawaban yang paling tepat ada di opsi yang mana nih kira-kira? Oke, jawaban yang paling tepat itu ada di opsi yang C ya. Tidak ada karyawan perusahaan Kencana Melati yang menjadi penduduk di perumahan anggrek. Karena penduduk di perumahan anggrek itu olahraga semua. Sedangkan karyawan perusahaan ini tidak punya kebiasaan olahraga. Berarti jawabannya yang C, yang paling tepat. Iya, C, tepat ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 8. Semua warga di perumahan Cendana Putih wajib membayar iuran keamanan dan kebersihan. Semua dosen Universitas Merah Putih tinggal di perumahan Cendana Putih. Oh, gampang nih. Artinya, semua dosen di universitas tersebut wajib membayar iuran karena dia tinggal di perumahan ini. Jawabannya yang A. Ya, pasti jawabannya semua, bukan sebagian. Sebagian salah, sebagian salah. Tapi jawabannya semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini masuk ke soal silogisme nih. Jenis soal silogisme. Jika seorang memiliki pengalaman kerja yang relevan, jika seseorang memiliki pengalaman kerja yang relevan, ini adalah P-nya, maka dia dapat bekerja di posisi yang sesuai. Posisi yang sesuai ini Q-nya. Seseorang yang bekerja di posisi yang sesuai tadi sudah disebutkan, itu adalah Q. Q terulang lagi di sini. Q terulang lagi, maka dia memiliki peluang untuk mendapatkan kenaikan gaji. Kenaikan gaji belum disebutkan, itu R. Pernyataan ini bermakna sama dengan titik-titik. Q dengan Q-nya coret. Ini adalah model silogisme yang gini. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Kita coret Q dengan Q-nya, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika P maka R artinya
Jika seseorang memiliki pengalaman kerja yang relevan, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Itu ya. Artinya jawaban yang tepat itu apa? Di jawaban A. Benar. Seorang memiliki pengalaman kerja yang relevan, ini P. Dia mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan, ini R-nya. Kalau yang B, seorang memiliki pengalaman kerja yang relevan. P, tidak akan mendapatkan, tidak akan, berarti ini lingkaran R. Bukan ya, tidak ada kesimpulan seperti ini. Kemudian, jika seorang memiliki pengalaman kerja yang relevan, ini P lagi, maka dia tidak akan mendapatkan kenaikan gaji. Ini sama ya, lingkaran. Seorang tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji. Relevan akan mendapatkan kenaikan gaji yang tidak ini, berarti lingkaran P. Ini juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang A, yang sesuai dengan rumus ini ya. Lanjut lagi, soal nomor 10. Silakan kalian kok cek dulu di kolom komennya. Oke, coba kita lihat ya. Jika seseorang memiliki sertifikat keahlian tertentu, ini P-nya, keahlian tertentu, maka dia dapat bekerja di industri yang berkaitan, ini Q-nya. Kemudian, lihat lagi, kata-kata yang ada jikanya mana? Miss kayaknya. Nih, jika dia bekerja di industri yang berkaitan, ini key-nya sebenarnya. Ada kata-kata jika di sini. Maka seorang memiliki peluang untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Ini R. Oke, berarti key dengan key-nya kita coret. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika seseorang memiliki sertifikat keahlian tertentu, maka dia memiliki peluang untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Iya, yang A ya. Ingat kalau ada kata-kata jika, walaupun dia di belakang, itu adalah P-nya atau Q-nya, bolehlah. Yang di awal sekali. Baru maka itu adalah R-nya. Lanjut lagi. Dia dapat melamar pekerjaan di perusahaan besar jika seseorang memiliki gelar sarjana. Ini kebalik ya. Kadangkala pembuat soal ini sengaja membalik-balik kata. Tapi kita harus tahu, kalau ada kata-kata jika, itu adalah P-nya. Ini P. Jika seorang memiliki gelar sarjana, maka dia dapat melamar di perusahaan yang besar. Ini key. Kemudian, ini lagi. Dia memiliki peluang untuk mendapatkan gaji tinggi jika seorang melamar pekerjaan di perusahaan yang besar. Tadi melamar perusahaan besar sudah key. Key disebutkan lagi. Key di sini, maka dia memiliki peluang untuk mendapatkan gaji tinggi. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gini, jika P maka R ini. Coba ditulis. Jika seseorang memiliki gelar sarjana, maka dia memiliki peluang dapat gaji tinggi. Tuh. Ini P-nya dan ini Q-nya. Nah, kira-kira jawaban yang seperti ini ada tidak?
Jika seorang memiliki gelar sarjana, maka dia memiliki peluang dapat gaji tinggi. Jika seorang memiliki gelar sarjana, maka dia tidak memiliki peluang. Ini salah. Ini salah. Jika seorang memiliki peluang untuk mendapat gaji tinggi, maka dia memiliki gelar sarjana. Ini salah juga ya. Tidak seperti ini kesimpulannya. Iya, benar. Jawabannya di ekuivalen. Ekuivalennya gimana? Kalau tidak ada ternyata jawabannya jika P maka Q. Ekuivalennya adalah iya, negasi Q atau maaf, ingkaran Q, maka ingkaran P. Ingkaran Q itu adalah dia tidak memiliki peluang mendapatkan gaji tinggi. Ingkaran P itu dia tidak memiliki gelar sarjana. Maka jawaban yang tepat ini yang C. Dia masuk ke ekuivalennya. Nah, itu ya. Kalau ternyata memang tidak ada jawaban yang seperti ini. Kita cari penyetaraannya kayak yang sudah Miss bahas tadi di awal. Nih, yang mana ya? Bentar. Nah, yang ini. Harusnya jika P maka Q. Tapi ternyata tidak ada. Kalimat ini juga setara dengan ingkaran Q atau negasi Q maka negasi P. Ini jawaban yang C tadi. Oke, baik kita lanjutkan lagi ya. Nomor 12. Jika seseorang mengikuti pelatihan intensif, jika ini P-nya, maka dia akan meningkatkan keterampilan. Meningkatkan keterampilan itu Q-nya. Jika seorang meningkatkan keterampilan, Q terulang lagi di sini, maka dia akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Oke, Q dengan Q terulang berarti coret. Kesimpulannya, jika P maka R. Jika seorang mengikuti pelatihan intensif, maka dia mudah mendapatkan pekerjaan. Oke ya. Jawaban yang tepat mana? B, Miss. B. Iya. Siti akan lebih mudah mendapatkan, oke, jika P maka R ya. Tadi jika P maka R kesimpulannya. Kemudian di sini ada kata-kata Siti mengikuti pelatihan intensif. Mengikuti pelatihan intensif kan P. P terulang lagi di sini. Maka kesimpulannya adalah R. R itu tadi si Siti dapat mudah mendapatkan pekerjaan. Itu jawabannya yang B. Kita lanjutkan soal nomor 13. Jika seorang karyawan bekerja keras, ini P, maka dia akan mendapatkan promosi. Ini Q. Jika seorang karyawan mendapatkan promosi, terulang lagi Q-nya, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji. Kenaikan gaji, ini R ya. Oke. Kemudian jika seorang mendapatkan kenaikan gaji, ini R lagi, maka dia berpotensi menjadi pegawai teladan. Pegawai teladan belum ada, ini S. Coba kita lihat kesimpulannya seperti apa. Awalnya jika P maka Q, kemudian kalimat keduanya jika Q maka R. Kalimat ketiganya jika R maka S. Oh, ini ada 3 kalimat. Q dengan Q coret, R dengan R coret. Kesimpulannya adalah jika P, maka S. P-nya jika seorang bekerja keras, maka dia berpotensi menjadi pegawai teladan. Jawaban yang seperti itu adalah yang A. Iya, benar yang A. Kita lanjutkan soal nomor 14. Seseorang bisa memasak dengan baik jika seseorang mengikuti kursus masak.
Jadi kebalik ini ya. Jika seseorang mengikuti kursus masak, maka dia bisa masak dengan baik. Ini key. Jika seseorang bisa masak dengan baik, ini key lagi, maka dia dapat membuka restoran. Ini R. Ya, oke. Kemudian kalau seperti ini ya, tadi kan jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Q dengan Q-nya coret. Berarti Q dengan Q-nya coret, jika P maka R. Jika seorang mengikuti kursus masak, dia dapat buka restoran. Ya. Kemudian Sarah dapat membuka restoran. Dia buka restoran tadi sudah R. Kemudian Sarah buka restoran. Berarti R lagi di sini. Kesimpulannya gimana? Tidak dapat ditarik kesimpulan, Miss. Iya, tidak dapat ditarik kesimpulan ya. Kalau modus ponens itu jika P maka R, misalkan di sininya harus P, bukan R ya. Ini modus ponens. Kalau di sininya R, jika P maka R, di sininya R, itu tidak ada. Yang seperti ini tidak ada kesimpulannya. Tidak ada kesimpulan. Ini salah. Kalau kayak gini ya, maka jawabannya yang E. Tidak sesuai dengan rumusnya. Harusnya di sini P, bukan R. Atau ingkaran R. Ingkaran R masuk ke modus tollens. Bisa. Kalau R saja, dia tidak bisa ditarik kesimpulan, karena tidak ada rumus yang seperti itu. Lanjut soal yang terakhir. Dika dapat bekerja di perusahaan internasional jika seorang menguasai bahasa Inggris. Oh, kebalik nih. Jika seorang menguasai bahasa Inggris, jika P, maka dapat bekerja di perusahaan internasional. Dika akan sering berpergian ke luar negeri jika seorang bekerja di perusahaan internasional. Jikanya di sebelah sini, perusahaan internasional tadi sudah kita sebutkan sebagai Ki. Ki terulang lagi, kemudian maka dia bisa pergi ke luar negeri. Ini belum disebut, maka R. Oke, kita hapus dulu Ki dengan Ki-nya, tinggal P dan R. Kesimpulannya tinggal jika P, maka R. P itu jika seorang menguasai bahasa Inggris, maka R-nya dia dapat pergi ke luar negeri. Kemudian yang terakhir kita lihat, dia tidak sering berpergian ke luar negeri. Nah, ini berarti ingkaran. Ingkaran si R-nya. Ingkaran R. Kalau kayak gini, bisa ditarik kesimpulan. Ini masuk ke modus tollens. Ingkaran R, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. P tadi dia menguasai bahasa Inggris. Kalau ingkarnya berarti tidak menguasai bahasa Inggris. Yang E, Dika mungkin tidak menguasai bahasa Inggris. Iya, benar ya. Yang E. Oke, baik. Sekian ya pembahasan soal kita, materi silogisme hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Miss foto dulu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup paham semua ya untuk materi silogisme ini. Oke, baik. Kuncinya hanya di silogisme. Ada tiga rumus ya, modus ponens, tollens, dan silogisme. Dan juga jangan lupa ekuivalennya. Ekuivalennya harus tahu. Kemudian trik-trik menjawab soal gabungan. Tadi Miss sudah sampaikan kalau ada kata-kata sebagian dan beberapa, kalian jawab itu. Ya, minta PPT-nya Miss. Oke. Oke, baik. Nanti Miss share ya. Pak boleh minta PPT yang sudah dicoret-coret. Boleh? Nanti Miss share ke grup kalian, coba ya.
Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini ya. Kita jumpa lagi di materi matematika dan TU-nya minggu depan, ya Senin depan. Terima kasih banyak, Miss. Tutup dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam.